Pentolan KKB teroris Kabupaten Puncak, Enies Sabuni tewas dalam baku tembak dengan aparat. Aparat keamanan menembak mati Enies Sabuni atau ET, 22 tahun, anggota kelompok kriminal bersenjata yang meneror wilayah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Menurut laporan, Enies Sabuni adalah anggota KKB, kelompok Egyanus Kogoya, yang kerap melakukan serangan terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Enies tertembak setelah anggota melakukan pengejaran terhadap KKB yang menembak tukang ojek di Ilaga, Rabu 22 Maret. Terang Kapolda Papua Irjen Pol Matus Fakiri sebagaimana dilansir dari Antara di Jayapura, Jumat 24 Maret 2023. Menurut laporan, Enies Sabuni tewas dalam baku tembak antara anggota TNI Polri dengan sekira 15 anggota KKB di Ilaga. Jenazah Enies Sabuni kemudian dibawa ke Puskesmas Ilaga, kemudian diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Prabowo pada Rabu 22 Maret 2023 malah mengatakan bahwa seorang tukang ojek menjadi korban penembakan anggota KKB yang berpura-pura menjadi penumpangnya. Tukang ojek bernama Irwan itu tewas ditembak pada Rabu pagi sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia bagian timur saat setelah menurunkan penumpangnya di pertigaan Jalan Kimang, Distrik Ilaga. Peristiwa penembakan itu memicu pengejaran aparat terhadap anggota KKB di Ilaga. Tadi gunakan drone saat intai dua anggota KKB yang kabur ke Papua Nugini. TNI berhasil mengidentifikasi dua pelaku penembakan di Kampung Skowutu, Distrik Moratami, daerah perbatasan Republik Indonesia sampai Papua Nugini, menggunakan drone atau pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh dengan remote control. Kapendam Cendrawasih Kolonel Cipel Eko Daryanto menyebut pelaku penembakan yang terjadi di perbatasan RI sampai PNG sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia bagian timur, Selasa. Diduga pelaku merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata Tentara Revolusi West Papua yang dipimpin Matias Wenda. Anggota Satgas dan tim gabungan saat ini melakukan pengejaran ke arah suara tembakan. Selain itu, anggota juga kerahkan drone untuk mengintai dan ternyata terlihat dua orang lari ke arah Wutung, Papua Nugini. Salah satunya membawa pucuk senjata jenis M16, kata Eko pada Rabu. Eko menjelaskan, setelah lari ke arah Wutung PNG, dua orang TRWP itu langsung bersembunyi di sebuah gubuk. Namun anggota tak dapat melanjutkan pengejaran karena sudah melewati batas negara PNG. Saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan aparat PNG dan kami menunggu dari pihak PNG apakah nanti atau tim gabungan atau dari PNG sendiri yang akan menindaklanjuti laporan dari kami ini, ujar Eko. Eko juga mengatakan, akibat kejadian itu saat ini akses di pos lintas batas negara, SKOW, antara RI dengan PNG ditutup sementara untuk mencegah aksi susulan. Anggota di Kotisco sedang perkuat penjagaan untuk mengantisipasi gerakan susulan dari kelompok itu, tutur Eko. Strategi KKB Papua setelah didesak palsuan TNI Polri, Brigjen JO Sembiring ungkap ini. Kini posisi kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya kian terdesak. Pasukan gabungan TNI Polri terus berupaya mengepung KKB pimpinan Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot CCR Philip McMartin. Merasa posisinya terdesak, KKB Papua menjadikan masyarakat sebagai tameng hidup atau mencari perlindungan. Dan Rem 172 Karem BWY Brigjen Junta Embas Sembiring mengatakan KKB ini sengaja melakukan aksi agar konsentrasi aparat terbagi-bagi, tidak hanya fokus mencari Egyanus Kogoya dan sengaja memutarbalikan fakta. KKB pimpinan Egyanus Kogoya kini menyebar pasukannya untuk memecah konsentrasi aparat keamanan. Ini dilakukan di tengah upaya pembebasan pilot CCR Philip McMartin oleh Egyanus Kogoya dan pasukannya di Kabupaten Enduga, Papua Tengah.
Egyanus Kogoya disebut menyebar anggotanya ke Kabupaten Yahukimu untuk melancarkan teror. Terbukti, 2 warga sipil tewas ditembak di Dekai, ibu kota Yahukimu beberapa hari lalu. Semiring mengatakan pencarian pilot masih berlangsung dalam berkolaborasi dengan semua pihak. Aparat gabungan TNI Polri juga terus berupaya memburu Egyanus Kogoya. Untuk itu, aparat gabungan TNI Polri kini melakukan penyekatan terhadap akses yang selama ini diduga dilalui KKB di wilayah Anduga. Ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak Egyanus CS, termasuk upaya mencegah terganggunya KKB dari berbagai wilayah pegunungan Papua. Kita juga melakukan komunikasi sosial dan pembinaan teritorial serta penyelidikan dari kepolisian di beberapa wilayah yang pernah menjadi persinggahan KKB Egyanus Kogoya, ujarnya. Anggota KKB Nduga, Yotam Boyangge tembak warga Yahukimu. Pecatan TNI Yotam Boyangge disebut-sebut sebagai pelaku penembakan yang menewaskan 2 orang di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimu, Papua Pegunungan, pada Rabu, 8 Maret 2023 malam. Yotam Boyangge sebelumnya bertugas di Kompi C, Yonif 756-WMS, lalu kabur membawa 1 pucuk senjata laras panjang dan bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri menduga kuat pelaku penembakan adalah Yotam Boyangge atas perintah Egyanus Kogoya, pimpinan KKB di wilayah Kabupaten Enduga. Pelakunya adalah Yotam Boyangge atas perintah Egyanus Kogoya, ujar Fakiri di Jayapura, Kamis 9 Maret 2023. Yotam bergabung dengan Egyanus Kogoya setelah kabur dari satuannya. Menurut Fakiri, letupan di Yahukimu dilakukan untuk pengalihan isu di tengah penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philip McMartin oleh Egyanus Kogoya dan pasukannya. Yotam diminta melancarkan teror di Yahukimu untuk membantu pergerakan Egyanus Kogoya.